Salam anak pintar. Halo, masih bersama saya Ignatius Purnoto. Kali ini kita mau belajar bersama tentang materi kelas 12 matematika wajib, yaitu analisis bangun ruang. Dengan subtema jarak titik dengan titik pada kubus. Selanjutnya dari video ini mungkin mau kita bahas jarak titik dengan garis, terus jarak titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Oke, kita masuk ke jarak titik dengan titik. Misalkan ditanyakan suatu kubus diketahui dengan panjang rusuk A. Tentukan jarak titik P. Oke. Tentukan jarak titik P dengan titik tengah TU. Oke. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat titik tengah TU dulu. Oke, kita kasih nama X. Kemudian hubungkan titik P sama titik X. Kita hubungkan. Oke. Nah, selanjutnya kita gambarkan secara terpisah. Segitiga P, T, dan X itu adalah segitiga siku-siku di T dengan PT sama dengan A. Kenapa kok A? Karena merupakan kubus, berarti panjang, lebar, dan tingginya sama, sedangkan PT itu tinggi. Nah, panjangnya ini berarti setengah A karena berada di titik tengahnya. Nah, dengan mudah menggunakan teorema Pythagoras, kita mau mencari PX. Tapi sebelum mencari PX, kita cari PX kuadrat dulu. Karena bunyi teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Maka sama dengan PT kuadrat ditambah TX kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah setengah A dikurung dikuadratin sama dengan A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. 1A kuadrat ditambah 1/4. Ya 5/4 dong. 5/4 A kuadrat. Nah, sekarang setelah ketemu PX kuadrat, kita menuju ke tujuan kita, yaitu mencari PX. Untuk mencari X kedua ruas, tinggal di akar 5/4 A kuadrat. Tinggal dipecah akar 5 per akar 4 akar A kuadrat. Maka akan ketemu menjadi setengahnya akar 4 kan 2, A kuadrat di akar tinggal A. Nah, tinggal akar 5 yang enggak bisa disederhanakan akar 5. Nah, soal-soal yang sering muncul di sini adalah panjang rusuknya biasanya 4, 6, 8. Nah, kalau ditanya PX mudah banget berarti. Karena sudah ketemu rumusnya. No, PX menjadi rumus nih. Setengah A itu panjang rusuk. Berarti setengah dikali 4 akar 5 alias sama dengan 2 akar 5. Berarti ini apa? PX nya sama dengan 3 akar 5, kan setengahnya. PX nya apa? Sama dengan 4 akar 5. Selesai. Nah, rumus inilah yang selalu harus kita pegang. Berikutnya, kita mau menentukan jarak antara titik P terhadap titik tengah WU. Kita hubungkan garis diagonal bidang WU. Terus, untuk menentukan titik tengahnya supaya bagus, di sini hubungkan T sama W. Maka ketemu titik potongnya. Mau kasih nama X, Y, Z juga boleh. Kita coba menggunakan titik kasih warna hijau, yaitu titik Y. Nah,
Nah, ditanyakan jarak titik P terhadap Y. Nah, ini bisa kita hubungkan yang ditanya ini. Nah, ini bisa menggunakan segitiga PTY yang pastinya siku-siku di T, tapi juga bisa menggunakan konsep proyeksi. Proyeksi Y terhadap bidang PQSR. Nah, sekarang coba kita mainkan yang dengan proyeksi ya saja ya. Kamu menggunakan segitiga PTY juga boleh. Nah, seandainya digunakan proyeksi, maka hasil bayangannya titik Y itu adalah Y aksen. Oke, kita kasih nama Y aksen. Menggunakan warna hitam Y aksen. Nah, di sini kelihatan dengan tegas bahwa segitiga siku-siku P Y aksen itu siku-siku di Y aksen. Bisa kita gambar. Oh, soalnya kita tulis dulu. Tentukan jarak titik P dengan titik tengah WO. Nah, maka bisa kita gambar segitiganya. Wis, cakep. Segitiganya P Y dan Y aksen. Siku-siku di Y aksen. Nah, maka Y aksen kita ngerti panjangnya, yaitu sama dengan A, karena sama dengan tinggi kubus. PY aksen gimana, Sir? Wah, PY aksen mudah. PR itu adalah panjang diagonal bidang, yang rumusnya A akar 2. Berarti PY pasti setengah A akar 2. Ini kubus dengan panjang rusuk A ya. Nah, berarti PY mudah dong. Mari kita kerjakan PY-nya. P Y kuadrat sama dengan apa? PY aksen dikuadratkan ditambah Y aksen dikuadratkan. Berarti menjadi PY aksen sama dengan setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Berarti menjadi setengah dikuadratkan 1/4 dikalikan 2 itu dari akar 2 dikuadratkan, kalikan A kuadrat ditambah A kuadrat. Total menjadi setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Kita akan pakai yang hitam, sepertinya lebih bagus. Nah, ini sama dengan PY kuadrat. Nah, yang ditanya bukan PY kuadrat Pak Pur, tapi PY. Ya mudah. PY sama dengan setengah ditambah 1. Total ya 3/2. Ya kan? Setengahnya itu dari mana? 1/4 kali 2. Nah, total menjadi 1/2 alias 3/2 A kuadrat di akar. Sama dengan akar 3 per akar 2 dikalikan akar A kuadrat. Kita rasionalkan penyebutnya. Pembilang dan penyebut kalikan akar 2. Maka menjadi akar 3 kalikan akar 2 per 2 kali A. Kok per 2 Pak Pur? Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Kok A Pak Pur? Nah, kuadrat sama akarnya hilang. Maka bisa dituliskan menjadi setengah A akar 6. Nah, ini
kita akan mendapatkan rumus baru lagi, yaitu titik P terhadap titik tengah diagonal bidang untuk bidang yang berada di seberangnya. Kejadian itu pasti akan sama ketika kamu ditanyakan jarak titik P dengan titik tengah RU. Nah, itu pasti juga nanti akan sama di sini. Jaraknya pasti setengah A akar 6. Ya. Oke, Pak Pur tuliskan di sini. Pasti setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Nah, ini dengan panjang rusuk A. Bagaimana dengan panjang rusuk misalnya 4? Ya enak banget dong Pak Pur. PY-nya berarti sama dengan setengah A. Berarti tinggal 2 akar 6. Bagaimana dengan 6? Berarti PY-nya sama dengan 3 akar 6. Bagaimana dengan panjang rusuk 8? PY-nya sama dengan 4 akar 6. Oke, saya kira demikian contoh simpel yang bisa diingat-ingat nanti menjadi rumusan atau tetapan pada kubus jarak antara dua buah titik.